Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang soleh-soleha? Ketemu lagi bersama Ibu Erliana dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Qada dan Qadar. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada Qada dan Qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada Qada dan Qadar artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa sesuatu yang telah, sedang, dan yang akan terjadi adalah kehendak, ketetapan, serta kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, apa itu Qada? Qada secara bahasa berarti keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali, di mana zaman azali ini zaman sebelum diciptakannya makhluk. Namun, Qada merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bersifat rencana, namun pasti akan terjadi. Contoh dari Qada yaitu terjadinya hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi dan dialami oleh semua makhluk di alam semesta ini. Namun pelaksanaannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mengimani hari kiamat dan seluruh peristiwa yang terjadi pada hari kiamat meskipun tidak mengetahui kapan terjadi. Selanjutnya, pengertian Qadar. Qadar secara bahasa artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, Qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peraturan yang telah ditetapkan sejak zaman azali terhadap makhluknya. Qadar merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terjadi pada diri makhluknya. Contohnya adalah bencana atau musibah yang menimpa seseorang, kelahiran bayi dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, rezeki yang sudah ditentukan kepada makhluk dan manusia yang mengalami kehidupan di dunia. Segala sesuatu yang terkait dengan kejadian yang ada di alam semesta telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitab
Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Qada dan qadar ini biasanya disebut juga dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana takdir adalah segala yang terjadi, sedang terjadi, serta akan terjadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk. Karena takdir ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Nah, qada dan qadar atau takdir ini apabila dilihat dari pengaruh usaha manusia dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja itu? Pertama, takdir mu'alaq atau takdir mukhayyar. Takdir ini merupakan takdir yang dapat diubah dengan cara doa dan ikhtiar manusia. Contohnya, ketika seorang siswa ingin menjadi pandai, maka ia harus rajin belajar. Dan ketika orang sakit, maka ia harus berusaha berobat supaya sembuh. Dan yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak terjadi dan manusia tidak akan dapat mengubahnya. Artinya, takdir mubram, takdir yang tidak dapat kita rubah dengan cara apapun. Contohnya, kelahiran manusia, jenis kelamin, kematian, terjadi gempa bumi, dan hari kiamat. Apa saja contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar? Pertama, yakin bahwa qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berikhtiar dan berusaha dalam meraih sesuatu. Dan yang ketiga, tidak boleh sombong apabila berhasil meraih sesuatu. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. Yang kedua, selalu rendah hati bahwa segala sesuatu terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa. Saat mengalami kegagalan, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anak belajar qada dan qadar, ini ada tugas anak-anak di rumah mengerjakan soal latihan. Yang pertama, apa pengertian qada secara istilah? Yang kedua, apa pengertian qadar secara istilah? Ketiga, apa perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubram? Yang keempat, sebutkan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima, sebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Semoga
yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.